Liora kini sudah seminggu menjadi ibu susu untuk Kimura. Wanita itu jarang keluar dari kamar Kimura kecuali untuk mengambil makannya, itu pun Liora menunggu saat Pak Satya dan Ehsan berangkat bekerja. Selebihnya, Liora lebih sering melakukan segala aktivitasnya di kamar Kimura. Sore ini, Satya dan Kinar sedang duduk di taman. Keduanya menatap ke balkon kamar Kimura di mana di sana tampak Liora sedang termenung. Mama sebenarnya penasaran dengan kehidupan Liora sebelum bertemu dengan Kimura di rumah sakit, tapi dia terlalu tertutup sekali. Kenapa begitu, Mah? Papa lihat, meskipun Mama melihatnya dari bawah sini, Mama yakin jika dia saat ini sedang bersedih. Tahu dari mana? Tanya Pak Satya setengah tak percaya dengan tebakan istrinya. Wanita itu kalau bersedih pasti suka menyendiri. Nah Papa lihat, dia sudah sejak tadi enggak berubah-ubah posisinya. Itu menandakan pikirannya sedang kosong. Mah, kalau Mama mau tahu kisah hidup Liora, Mama harus sering-sering berinteraksi dengan dia. Setidaknya ada pertukaran cerita agar dia mau membuka diri. Maksud Papa? Ya, Mama sebelum bertanya-tanya tentang kehidupannya, Mama harus punya cerita pancingan. Gitu ya, Pah? Iya, Mah. Percaya toh sama Papa. Kinar kembali menatap ke arah balkon kamar Kimura. Liora masih tetap dengan posisinya menengadah menatap cakrawala yang mulai memancarkan lembayung senja. Tak lama berselang, Ehsan pulang. Pria berusia 28 tahun itu menyapa kedua orang tuanya. Kok baru pulang? Tanya Kinar penasaran. Tadi ada pengecekan produk baru di gudang, Mah, jawab Ehsan. San, selama ini komunikasi kamu lancar sama Liora. Maksud Mama? Ya maksudnya saat kamu nanyain Kimura gimana atau apa gitu. Dia jarang mengangkat telepon. Dia paling hanya mengirim foto atau video Kimura saja. Memang ada apa, Mah? Mama kamu itu penasaran sama latar belakang Kimura. Kenapa bisa berakhir menjadi ibu susu? Jawab Satya. Sepertinya dia mengalami kecelakaan dan lalu bayinya tidak bisa diselamatkan. Terus, kemana suaminya? Apa dia hamil di luar nikah? Padahal kan dia masih sangat muda. Mama kasihan lihat dia. Seusia begitu harusnya dia fokus kuliah atau apa gitu. Terus apa dia juga beneran enggak punya keluarga? Ya kalau itu, Ehsan enggak tahu. Mama kalau penasaran, minta sama Mbok Nah buat interogasi dia. Biasanya kalau yang nanya-nanya orang yang udah tua, orang pasti sungkan untuk tidak menjawab. Wah, ide kamu boleh juga, kata Kinar. Tak lama ia menatap ke balkon kamar Kimura. Namun, sayangnya pintunya sudah tertutup. Ehsan mau mandi dulu, Mah. Abis itu mau lihat Kimura dulu. Ya. Mandi sana. Ehsan pun masuk ke rumah meninggalkan kedua orang tuanya. Di saat Ehsan membuka pintu kamarnya, Liora ternyata juga sedang membuka pintu kamar Kimura yang bersebelahan dengan kamar Ehsan. Kamu mau kemana? Saya mau ambil minum, Tuan. Ambil minum. Lain kali minta tolong Mina atau Mbok Nah saja, jangan kamu sendiri yang turun. Kimura siapa yang menjaga, kata Ehsan dengan nada sedikit ketus. Liora yang tahu diri pun akhirnya hanya menunduk dan kembali masuk ke kamar Kimura. Bagaimana bisa dia meninggalkan Kimura sendirian? Kalau sampai Kimura kenapa-kenapa bagaimana? Gerutu Ehsan. Dia tak sadar perbuatannya telah menoreh luka di hati Liora. Pria itu lantas segera masuk ke kamar untuk mandi. Ia sudah mulai terbiasa tanpa Farah di sisinya. Meskipun ia merasa sudut hatinya terasa kosong, tapi dia bersyukur karena masih memiliki sahabat dan kedua orang tua yang peduli padanya. Seusai mandi, Ehsan mendapat pesan dari Dimitri jika ia akan datang bersama Bara ke rumahnya. Ehsan pun hanya membalas dengan kalimat yang singkat. Ehsan menunggu kedua sahabatnya sambil menonton pertandingan sepak bola dari layar TV. Ia merasa bosan dan akhirnya dia mengirim pesan pada Liora untuk membawa Kimura ke bawah. Dimitri dan Bara baru saja sampai.
Mereka masuk di saat bersamaan dengan Liora yang baru turun dari lantai 2. Dimitri dan Bara melempar senyum ke arah Liora, tapi wanita muda itu malah menunduk dan tidak membalas senyuman kedua sahabat Ehsan itu. Keduanya lalu saling melempar tatapan dan langsung sama-sama tersenyum kecut karena merasa dicueki oleh Liora. Saat Dimitri dan Bara menyusul masuk, mereka melihat Ehsan sedang menimang Kimora. "Makanlah dulu, Kimora, biar bersamaku." "Baik, Tuan." Liora pun segera pergi dari hadapan Ehsan dan kedua temannya. Jujur saja Liora masih sangat trauma untuk berdekatan dengan laki-laki. Bahkan saat dia berinteraksi dengan majikannya saja, tangannya sering berkeringat dingin. Liora langsung ke dapur. Ia mendapati Mbok Nah sedang menyiapkan bahan untuk makan malam. "Mau masak apa, Mbok?" Liora. Simbok juga bingung ini mau masak apa. Yang jelas ada sayur, ada lauk, ada sambal, tapi mau mengolah apa bingung. Sayur asam ada yang doyan. Nyonya dan Tuan Satya doyan, dan Ehsan enggak. "Tumis kangkung?" tanya Liora sambil melirik bahan-bahan yang ada di atas meja. "Kalau tumis Aden doyan." "Ya sudah, kalau begitu saya bantu Mbok Nah aja, mumpung Kimora sama Tuan Ehsan." "Kamu bisa masak?" "Ya kalau saya enggak bisa, saya enggak akan menawarkan diri, Mbok. Lagian Mbok panggil saya Nduk aja biar kita akrab." "Ya sudah, Nduk." Waktu Simbok juga udah hampir habis kebanyakan mikir. Padahal Tuan Ehsan juga kedatangan dua temannya juga, "Mbok," kata Liora. Wanita itu dengan cekatan mulai memetik kangkung dan mencucinya. Mbok Nah kebagian menyiapkan bumbu-bumbu. Selesai dengan kangkung, Liora meraih panci dan mengisinya dengan air. Liora benar-benar terlihat sangat cekatan dan terampil. Mbok Nah dibuat ternganga dengan kecepatan tangan Liora menyiapkan semuanya. Liora pun mulai melakukan ini dan itu dengan taktis. Hanya butuh waktu 1 jam, Liora sudah menyelesaikan masakannya. "Walah, cepet banget kamu, Nduk." Mbok Nah tampaknya begitu terpesona dengan keahlian memasak Liora. "Wes, kamu makan di belakang dulu. Aku mau manggil Nyonya dan Tuan," ujar Mbok Nah. "Nanti saja, Mbok. Saya masih kenyang." "Ya wes kalau enggak mau enggak apa-apa. Nanti kalau mau ke atas Simbok siapkan buat makan di kamar." Liora menganggukkan. Tak lama Ehsan datang sambil membawa baby Kimora diikuti oleh Dimitri dan Bara. "Kamu udah selesai?" "Sudah, Tuan." "Ini, kamu bawa Kimora naik?" "Ya, Tuan." Liora menerima baby Kimora dan langsung membawanya pergi. Pandangannya selalu menunduk. Dimitri dan Bara sampai dibuat penasaran dengan kelakuan Liora. "Ibu susu bayi, lo kenapa sih?" "Enggak tahu," jawab Ehsan ketus. Sejak kemarin Dimitri terlihat sangat tertarik dengan Liora dan entah kenapa Ehsan jadi kesal. Kalau sampai Dimitri mendekati Liora, lalu bagaimana dengan Kimora? Dimitri merasa aneh dengan sikap Ehsan. "Jangan bilang, lo juga naksir dia," kata Dimitri menebak. "Sembarangan. Gue cuma enggak mau lo deketin dia. Mending lo cari cewek lain aja. Dia jatahnya Kimora. Kan bayi nyusunya palingan cuma 2 tahun. Gue mau kok nunggu dia. Terserah lo." Ehsan dan kedua sahabatnya duduk di ruang makan. Beberapa menu tersaji lengkap di atas meja. Kinar dan Satya juga baru tiba di ruang makan sedikit terkejut melihat menu masakan yang lebih bervarian dari biasanya. "Wah tumben, Mbok masaknya banyak." "Bukan saya, Nyah. Itu tadi Liora yang masak." Kinar dan Satya saling melempar tatapan. Ada kekaguman tersendiri dalam hati Kinar. "Dia bantuin Simbok masak?" tanya Ehsan. "Iya, Den. Jadi dia belum makan?" "Belum, Den. Katanya nanti saja. Dia masih kenyang." Dimitri dan Bara langsung duduk. Kinar dan Satya pun langsung menempati kursi mereka. Kedua orang tua Ehsan itu merasa sangat antusias ingin mencoba hasil olahan Liora. "Mbok Nah ikut makan aja sekalian," ujar Kinar.
Nanti saja, Nyah. Saya mau siapin makanan buat Liora. Takut nanti malah lupa. Kelima orang yang duduk di ruang makan itu pun akhirnya memulai mencicipi hasil masakan Liora. Bola mata Kinar membesar saat suapan pertama masuk ke dalam mulutnya. Ia merasa masakan Liora hampir mirip rasanya dengan masakan mendiang menantunya. Wah, enak sayurnya, Pah. Segar dan rasanya pas, puji Kinar. Satya pun ikut mengambil sesendok penuh dan mencicipinya. Pria parubaya itu sesaat memejamkan matanya saat merasakan masakan Liora. Indra pengecapnya langsung cocok dengan hasil olahan tangan Liora. Gimana, Pah? Enak kan? Satya mengangguk. Dimitri dan Bara juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kinar. Namun, lain halnya dengan Ehsan. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, ia sejenak tertegun dan seperti terkenang semasa Farah masih hidup. Kenapa rasa masakannya seperti masakan Farah, batin Ehsan? Gimana menurut kamu, San? Enak, jawab Ehsan singkat. Ehsan pun kemudian mencicipi satu persatu semua hasil olahan Liora dan baginya semua rasa masakan Liora sangat pas di lidah. Dimitri dan Bara juga tampaknya sangat cocok dengan masakan Liora. Buktinya mereka nambah terus sampai apa yang tersaji di meja, ludes tak bersisa. Wah, Tante. Kalau kita tiap hari dikasih suguhan enak terus, perut kita nanti pasti akan membuncit, kata Dimitri. Mendengar hal itu Ehsan hanya mendengus kesal. Kenapa dia merasa sangat tidak nyaman melihat tingkah Dimitri yang berlebihan begitu. Ehsan tahu betul bagaimana watak kedua sahabatnya. Ia tahu bagaimana Dimitri jika sudah suka pada seseorang. Ia pasti akan habis-habisan mendekati orang itu. Setelah semuanya selesai makan, Mbok Nah dan Mina membereskan meja makan. Senyum Mbok Nah mengembang melihat hampir semua makanan yang dimasak Liora ludes tak bersisa. Wah tumben ya, Mbok. Makannya pada habis, ujar Mina takjub. Berarti masakan Liora cocok di lidah mereka. Setelah itu, Mbok Nah langsung naik membawakan makanan untuk Liora. Kok senyum-senyum terus, Mbok? Ada apa? Tanya Liora penasaran. Masakan kamu laku keras, Mbok baru lihat hari ini makanan yang di atas meja semuanya habis. Syukurlah kalau mereka suka. Ini makanan kamu, Nduk. Makasih, ya, Mbok. Setelah Mbok Nah berlalu, Liora membawa masuk makanannya. Ia lalu menatap Kimora yang terlelap dengan tatapan sendu. Andai ibu juga diberi kesempatan untuk merawat Sabila, gumam Liora. Liora segera menghabiskan makannya sebelum Kimora bangun. Sesekali dia mengusap air matanya ketika ia kembali teringat dengan putrinya. Maafkan ibu, Nak. Sementara itu, Ehsan dan kedua sahabatnya kembali duduk di ruang keluarga. Dimitri sibuk menekuni laptopnya sedangkan Bara sibuk senyum-senyum di depan ponselnya. Dimitri Alkatiri, pria blasteran berusia 29 tahun yang terlahir dengan rupa yang sangat tampan. Manik matanya berwarna coklat terang. Hidungnya mancung dan ia juga berlesung pipi. Dimitri adalah seorang pengusaha muda. Ia memiliki usaha restoran makanan khas Timur Tengah. Usahanya itu kini memiliki 5 anak cabang di beberapa kota besar. Selain itu, dia juga memiliki usaha di bidang ekspedisi. San, lo keberatan enggak kalau gue deketin ibu susunya Kimora? Kalau secara personal gue, sih enggak masalah, tapi sebagai bapaknya Kimora, iya gue masalah. Gue enggak mau gara-gara lo deketin dia, mengganggu kerja dia dan imbasnya ke Kimora. Nyari ibu susu itu enggak gampang, bro. Ya gue bakalan pelan-pelan, kok deketin dia, kekeh Dimitri. Ya terserah lo, yang jelas jangan bikin urusan susu anak gue keganggu. Lagian juga gue enggak tahu, dia suaminya di mana. Jangan sampai lo deketin dia terus ketahuan suaminya lo dihajar habis-habisan. Enggak bakalan lah. Ehsan terdiam. Dia sudah kadung malas membahas hal ini.
Baginya saat ini yang terpenting kebutuhan gizi Kimura terpenuhi saja itu sudah cukup, selebihnya dia hanya mengikuti arus, kemana takdir akan membawanya. Dimitri menatap Ehsan dengan tatapan curiga. Entah mengapa menurut pria itu, Ehsan sepertinya tidak suka dia berencana mendekati Liora. "Lo sibuk ngapain, sih, Bar?" tanya Dimitri penasaran. "Gue dapet temen kencan. Cantik banget," sahut Bara. "Ajakin ketemuan aja. Nanti deh, gue mau selidiki dulu." Ehsan hanya menyimak obrolan kedua sahabatnya itu tanpa ada niatan untuk menimpalinya. Baginya wanita tercantik di dunia ini adalah mendiang istrinya. "Oh ya, San. Gue lihat-lihat si Liora itu wajahnya hampir mirip sama Farah, iya enggak, sih?" Mendengar pertanyaan itu keluar dari mulut Dimitri, Bara seketika menyenggol kaki sahabatnya itu. Ia juga seketika melihat reaksi Ehsan. Sorry, bro. Bukan maksud gue. Udah, santai aja. Gue enggak apa-apa," jawab Ehsan tanpa memperlihatkan reaksi apapun. "Gue enggak pernah perhatiin dia," sambungnya. Tidak ada lagi percakapan setelah itu. Ketiganya sama-sama terdiam sampai terdengar suara. "Aduh." Ehsan langsung berdiri dan bergegas naik ke atas. Dimitri dan Bara seketika langsung mengikuti Ehsan. Ehsan terkejut saat mendapati Liora membungkuk sambil memegangi lututnya seakan ia takut akan sesuatu. Ehsan kini sedang berjongkok di depan Liora. "Kamu kenapa bersembunyi begitu? Ada apa?" "Itu, Tuan, tadi ada kecoa." Liora meringis merasakan lututnya berdenyut nyeri. Ia berusaha berdiri sambil mengusap lututnya. "Mana ada kecoa di sini," kata Ehsan menyangkal sambil berdiri dan tak lama seekor kecoa lagi-lagi melintas. Liora seketika langsung bersembunyi di balik tubuh Ehsan. "Itu kecoanya, Tuan." Liora memegang baju Ehsan dengan erat saking takutnya. Dimitri yang melihat ketakutan Liora tak main-main, langsung maju dan menginjak kecoa itu. "Udah, enggak usah takut. Kalau ada apa-apa kamu bilang aja sama abang, ya," kata Dimitri mulai melancarkan aksi pendekatannya. Liora langsung melepaskan tangannya dari baju Ehsan saat Dimitri sudah menenteng kecoa mati itu. Maaf, Tuan," ujar Liora menunduk malu dengan wajah memerah. Lain kali kalau kamu lihat kecoa lagi, kamu bunuh aja kecoanya. Jangan malah berteriak, bikin kaget aja," ketus Ehsan. Ehsan langsung berlalu, sedangkan Dimitri melempar senyum terbaiknya untuk Liora. "Sudah, jangan pedulikan ucapan Ehsan," ujar Dimitri. Liora menatap Dimitri dengan alis yang bertaut dalam. Tak lama dia menunduk dan mengusap lututnya yang terasa nyeri.